Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang permasalahan meminta fatwa ataupun penjelasan daripada hukum yang berlaku. Gajamu muhtajan istifa'u alima adlin urifa ahliyatuhu. Dimestikan bagi orang yang membutuhkan fatwa atau meminta fatwa kepada seseorang yang posisinya orang yang alim, yang adil, kemudian yang sesuai. Urifa ahliyatuhu, ini yang paling penting adalah sesuai daripada bidangnya, sesuai daripada kapasitasnya. Karena setiap manusia mempunyai kapasitas tertentu, punya kemampuan tertentu, baik itu dalam masalah bidang fikih ataupun dalam hadis ataupun dalam permasalahan tafsir dan ilmu-ilmu keagamaan yang lainnya. Maka sumain wajada mubtiyaini fa ini takoda ahaduhuma a'lam tu'ayyanu takdimu. Apabila ada dua kodi, maksudnya ada dua orang yang mempunyai hukum atau yang biasanya orang yang mengeluarkan fatwa, kemudian yang salah satunya mengikuti kepada yang satu lagi, maka prioritaskan dulu orang yang lebih tahu, yaitu orang yang diikuti oleh salah satu hakim tersebut. Jadi tidak apa-apa permasalahan di sini menunjukkan kita memberitahukan sesuai kapasitas kita. Kalau menurut Gus Paha yang selalu terngiang-ngiang, kenapa orang yang kuliah 4 tahun kuliahnya, kemudian dia sudah keluar dari perkuliahannya menggandang gelar SPD, menggandang gelar dokter, kemudian dia merasa pede dengan kedokterannya, pede dengan SPD-nya. Kenapa seorang kiai, seorang ustadz, seorang santri ketika mungkin dia tidak merasa pede, dia sesuai kapasitasnya. Misalnya ahli fikih, berarti misal kiai bidang fikih. Ada lagi misalnya kiai ahli tafsir, kiai ahli tauhid. Kenapa? Tujuannya satu, supaya orang tidak salah untuk bertanya. Begini akan terasa malu apabila seorang kiai tidak menceritakan kapasitasnya. Misalnya dia kapasitasnya seorang ulama fikih, kemudian disangka sama orang lain seorang kiai itu kan biasanya multi talenta, segala hal bisa. Maka kondisi ketika seperti itu akan menjadi bumerang, menjadi blunder kepada seorang kiai. Kena kiai, kena ajengan disangka segala bisa, dianggap segala bisa, kemudian menyuruh lain bidangnya. Seorang kiai yang tidak paham tentang qori disuruh quro, yakin akan malu, dipaksakan, blunder, bumerang bagi kiai tersebut. Kenapa? Karena hasilnya akan salah. Nah, di sini pun dicontohkan bagi seseorang apabila ada dua orang yang mampu di bidangnya tersebut, maka pilihlah mana yang lebih ahli dari dua kemampuan orang tersebut. Jadi jangan malu menyatakan gelar kita atau kemampuan kita, bidang kita, supaya tujuannya bukan ingin disebut ahli fikih, ahli tasawuf, ahli tauhid, ahli nahu, ahli soroh, ahli balaghah, ahli tafsir dan yang lainnya, tetapi tujuannya satu, supaya masyarakat tidak salah bertanya dan supaya kiai tidak salah menjawab, tidak salah memberi resep, sehingga nantinya akan blunder, nantinya mungkin terjadi malpraktek. Malu kan seorang kiai asal jawab, tidak benar referensinya. Bukan menganggap lemah para kiai, tetapi di sini setiap orang punya kapasitas tertentu, punya kemampuan tertentu. Ada yang ahli fikih, ada yang ahli tasawuf, ada yang ahli tauhid, ada yang ahli alat, ada yang ahli
hikmah dan yang lain-lainnya disesuaikan. Allah memberikan sedikit-sedikit bagi setiap individu orang tertentu untuk menjalin silaturahmi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.